Fakultas Teknik didirikan pada tahun 1998 dengan program studi D3. Pada tahun 2002, Fakultas Teknik mendirikan program studi Strata 1. Kini, di tahun 2017, Fakultas Teknik memiliki program diploma dengan jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektronika, dan Teknik Mesin. Program sarjana dengan jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Perencanaan Wilayah Kota. Program pasca sarjana dengan jurusan Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Di Fakultas Teknik Luluh Jember ini kami memiliki kurang lebih 90 tenaga dosen, yaitu yang terdiri atas 16 yang sudah bergelar S3, 70 dosen yang sudah bergelar S2, dan kami juga memiliki satu orang guru besar, khususnya sekarang di bidang teknik elektro. Kami juga didukung dengan kurang lebih 59 tenaga administrasi atau tenaga kependidikan yang terdiri atas 22 tenaga BLP dan 37 tenaga administrasi murni. Teknik Sipil Universitas Jember memiliki fasilitas laboratorium yang sangat memadai, di mana fasilitas yang dimiliki di sini tidak jauh berbeda dengan yang ada di lapangan, sehingga ketika mahasiswa lulus dari Teknik Sipil Universitas Jember di sini tidak merasa canggung lagi dengan laboratorium yang ada di lapangan. Kita dapat menciptakan lulusan yang memiliki karakter yang berbeda. Kita dapat membuat suatu hal, karya atau benda dari hal-hal atau barang-barang yang sederhana dan mampu berkompetitif tingkat nasional maupun dunia. Jiwa persaudaraan kita yang sangat erat, di mana hal tersebut hanya kita dapatkan di sini selama seumur hidup kita dan tidak akan pernah didapatkan di lainnya. Peningkatan kualitas layanan di Fakultas Teknik Universitas Jember terus dikembangkan. Kini, semua layanan telah berbasis IT interaktif atau online, sehingga memudahkan para mahasiswa bahkan orang tua melakukan perancangan studi dan administrasi akademik yang tertib, efisien, dan transparan. Dalam rangka meningkatkan manajemen laboratorium, terutama pengakuan untuk kebutuhan masyarakat, baik masyarakat akademik di internal maupun di luar, kami sudah merencanakan, mengagendakan untuk melakukan akreditasi, yaitu khususnya mengakreditasikan dengan ISO 17025 yang di dalam bidang laboratorium yaitu uji material, sehingga kita akan mendapatkan peningkatan pengakuan di dunia secara umum. Jadi masyarakat maupun stakeholder bisa melakukan pengujian di Fakultas Teknik ini yang berstandar internasional. Harapannya adalah lulusan kami juga sudah mengikuti ISO 17025. Itu adalah bagian dari kontribusi Fakultas Teknik ini untuk memberikan sesuatu yang lebih unggul kepada Universitas Jember dalam rangka menuju World Class University. Jadi di bidang akademi ini kita mengawal proses pembelajaran mahasiswanya dan juga proses merekrut mahasiswa baru. Kemudian kita juga melaksanakan atau memonitoring bagaimana proses kegiatan belajar mahasiswa tersebut sampai mahasiswa tersebut lulus. Demi terwujudnya visi Fakultas Teknik menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, fasilitas mahasiswa terus dikembangkan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu adik-adik mahasiswa semua sudah kita fasilitasi. Makanya fasilitas itu kita kembangkan bagaimana dengan rutinitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti di laboratorium, akademik, maupun
kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini sudah dirangkum dalam satu tujuan bagaimana target-target itu kita penuhi, baik skala nasional maupun internasional. Jadi kita ingin berada pada proses ini mahasiswa itu lebih baik dan lebih mendapatkan perhatian pada bidang akademik pembelajarannya. Jadi misalkan kita di laboratorium itu ada beberapa peran laboratorium yang memang belum sesuai dengan kondisi kekinian, ya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perkuliahan ini kita mendapatkan seperti adanya nuansa perindustrian di sini. Ketika kita telah bekerja, kita dapat terasa nyaman di sana. Karena apa? Perkuliahan di sini kita menuntut agar kita dapat berpikir secara cepat, memecahkan masalah dengan tepat, sehingga bukan hanya cepat, tapi harus tepat. Di sini terdapat banyak sekali lab yang dapat menimbulkan atau memacu para mahasiswa untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif lagi. Seperti lab konversi energi, lab mekatron, lab energi terbarukan, ada lab permesinan, ada lab kerja logam, ada lab CNC, dan ada lab kemasan. Teknik sipil mempunyai beberapa laboratorium yang diantaranya adalah laboratorium hidro, laboratorium perkerasan jalan, laboratorium struktur, laboratorium mekanika tanah, laboratorium komputasi, laboratorium ilmu ukur tanah, dan yang terakhir adalah bengkel konstruksi yang dikhususkan untuk mahasiswa D3. Di elektro sendiri ada 7 laboratorium. Yang pertama ada laboratorium konversi energi listrik, dan yang kedua ada laboratorium sistem tenaga, dan yang ketiga ada laboratorium sistem kendali, dan seterusnya ada laboratorium jaringan komputer, dan juga ada laboratorium elektronika terapan, dan juga ada laboratorium listrik dasar. Fakultas Teknik telah meraih banyak prestasi, baik lingkup nasional maupun internasional. Hal ini menjadi sebuah tolok ukur bahwa mahasiswa Fakultas Teknik mampu bersaing menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sarana yang kita pakai untuk mencapai prestasi itu selain laboratorium dan UKM Ormawa untuk mengembangkan itu. Targetnya adalah untuk mencapai juara baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah mobil listrik, yang mana mobil listrik ini beberapa kali sudah menjuarai di event nasional dan pernah ikut di event nasional di Filipina, yaitu Shell Marathon. Yang kedua, kita juga pernah mengikuti kontes robot Indonesia bahkan tiap tahun, dan pernah kita menjuarai level kementerian. Terus salah satu juga jembatan dan gedung yang kita juga menjuarai baik level universitas maupun level kementerian, itu tingkat nasional. Teknik sipil Universitas Jember memiliki sebuah tradisi, yaitu tradisi juara. Dan ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa teknik sipil, yang diantaranya yang pertama adalah di kompetisi yang paling terbesar teknik sipil, yaitu kompetisi Jembatan Indonesia, dan mahasiswa teknik sipil mampu menjadi salah satu bagian dari finalis KJI ini. Terus kemudian yang kedua adalah lomba rancang bangunan, dan alhamdulillah pada tahun 2016 kemarin mahasiswa teknik sipil Universitas Jember mampu meraih prestasi juara 1 di ajang rancang bangunan gedung di Universitas Lampung. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Teknik terus melakukan inovasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa, khususnya di bidang teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan. Untuk prestasi atau sumbang akhir kepada masyarakat sendiri,
kita ada yang namanya pengabdian masyarakat. Elektro sendiri, kita menerapkan sistem PJU, penerangan jalan umum menggunakan solar cell. Jadi di situ kita tidak menggunakan listrik PLN. Kita terapkan di desa-desa yang sangat tertinggal yang sangat minim terhadap listrik PLN seperti itu. Jadi kita tidak perlu membutuhkan listrik PLN lagi. Kita di situ menyumbangkan listrik untuk desa tanpa meminta kepada negara seperti itu. Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jember juga mampu membuat inovasi beton, yaitu dengan menggunakan limbah abu sekam padi yang awalnya ini tidak dimanfaatkan menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan di beton, sehingga dengan beton ini mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jember mampu meraih juara 1 di lomba Concrete Competition The Village ITS tahun 2016 kemarin. Sebagai wadah dan sarana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat fakultas, terutama yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa, Fakultas Teknik Universitas Jember memiliki berbagai macam UKM dan organisasi mahasiswa. Visi dari Fakultas Teknik adalah menjadi fakultas yang unggul dalam bidang teknologi yang berwawasan lingkungan. Maksud dari visi tersebut adalah ingin menciptakan mahasiswa yang mempunyai daya saing. Nah, daya saing ini sudah kita buktikan. Mahasiswa kita mampu diterima di perusahaan baik nasional maupun internasional. Penelitian kita ini applicable. Penelitian-penelitian dari para dosen kita ini sudah diterima oleh berbagai perusahaan. Kita mengadakan kerjasama di dalam penerapan penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Misalnya PLN, atau kemarin kita kerjasama dengan AIT untuk training gas and oil. Kita kerjasama dengan UNICEF dalam penyelesaian masalah air di perdesaan seperti itu. Kita akan menciptakan tata kelola yang akuntabel sesuai dengan ISO 9001. Kita akan mendorong semua lini staf kita untuk memberikan pelayanan kepada baik mahasiswa maupun dosen maupun masyarakat sesuai dengan standar-standar yang ada di ISO.